Saya melihat respon Sandi terlebih dahulu seperti apa? Ada tidak itikat baik untuk memberikan keterangan? Pertama, saya Abdul Hamid Jauzi. Saya sehari-hari sebagai pengacara di Lembaga Keadilan gitu ya. Saya menamakan diri sebagai teman putra begitu ya. Karena selama ini kami membantu putra secara finansial, pendidikan juga kemudian kita kontrol begitu ya kira-kira. Termasuk saya berkomunikasi dengan guru SD-nya sendiri langsung, dan termasuk dengan guru SD adiknya ya. Adiknya juga turut kami perhatikan begitu. Jadi saya bukan siapa-siapa putra, masyarakat umum, masyarakat biasa yang peduli dengan putra begitu. Jadi kami menamakan diri sebagai teman putra begitu. Saya mengenal putra sejak 2 tahun yang lalu ya, sekitar Februari 2019. Saat itu viral tentang putra ini, anak kelas 3 SD yang kemudian berjualan cilok gitu. Saya didorong oleh warga Indonesia yang ada di mana? Saya lupa, di luar negeri, yang bermaksud memberikan donasi untuk putra, tapi melalui kami gitu. Dan kemudian kami menggalang dana dari melalui kitabisa.com gitu ya. Begitu. Lalu terkumpullah sejumlah dana, persisnya saya lupa ya, hampir 200. Berapa, Bud? Saya lupa persisnya begitu. Hampir 200 yang pasti begitu ya. Diperuntukkan berbagai macam ya, termasuk misalnya waktu itu pertama kali digunakan itu membuat sumur bor di tempat putra yang saat itu kekeringan begitu. Nah, lalu perkembangannya kemudian putra ini dianggap sebagai anak angkat dalam tanda petik ya. Kenapa dalam tanda petik? Karena memang tidak juga ada legalitas secara hukum begitu. Jadi hanya sebatas berjanji katanya akan dibiayai pendidikannya, kira-kira begitulah ya. Seperti itu. Oleh Asanti begitu. Dan beberapa kali diajak jalan-jalan dan seterusnya lah ya. Dan terakhir ini kemudian bulan apa, Bud? Pesantren itu, Bud? Juli. Bulan Juli. Nah, bulan Juli kemudian masuk pesantren, dan saya ikut mendorong agar dia mau untuk pesantren. Karena mulai tidak mau untuk pesantren. Setelah libur semester, semua santri pulang, dan kemudian setelah beberapa minggu, beberapa bulan libur, kita mau antar ke sana lagi, dan sudah diantar ke sana karena informasinya masuk itu tanggal 11 Januari. 11 Januari. Informasinya masuk itu tanggal 11 Januari. Kemudian kita antar ke sana, tapi kemudian ditolak oleh pihak pesantren. Katanya bahwa putra itu sudah tidak menjadi tanggung jawab pihak Asanti begitu. Beberapa hari yang lalu saya berkomunikasi langsung dengan pihak Asanti, dengan Pak Tony, mempertegas bahwa betul putra itu tidak lagi menjadi tanggung jawab Asanti, dan bagi kami itu tidak masalah, tidak jadi soal. Kami hanya mempertanyakan saja begini, uang pangkal yang sudah dibayarkan pihak Asanti ke pesantren katanya diperuntukkan untuk anak yang lain begitu. Ini artinya putra ini kemudian tidak bisa melanjutkan tanpa biaya sendiri ya. Jadi kalau putra mau melanjutkan, maka dianggap sebagai santri baru yang harus membayar uang pangkal ke
kisaran 10 juta kalau tidak salah ingat ya. 15 Pak. 15. Kalau di brosur itu 10 sekian. Pokoknya kalau kata Putra 15. Nah, ini jadi tanda tanya begitu. Kok bisa uang pangkal yang sudah dibayarkan untuk Putra kemudian dialihkan ke orang lain begitu? Itu yang menjadi pertanyaan kami gitu. Kesimpulan kami berpendapat bahwa ya Santi ini tidak sungguh-sungguh mesantrenkan Putra. Ketika ditanya kenapa kemudian tidak lagi menjadi tanggung jawab pihak Asanti, hanya disampaikan bahwa ini kebijakan kami. Begitu. Ini kebijakan kami tanpa menyebutkan alasan apapun. Bagi saya ini hal serius yang harus disikapi. Putra ini orang lemah, orang tidak berdaya. Betul ada kakaknya, tapi kakaknya juga tidak banyak berbuat. Pendidikan Putra ini terganggu. Kenapa? Dia sedang bersekolah di SD Jurang Mangu ya. Jurang Mangu, kemudian pindah ke sana, tapi kemudian diputus begitu saja tanpa ada surat pindah begitu loh. Ini statusnya apa Putra saat ini? Ini tidak jelas. Ini tidak hanya mengganggu psikologi Putra, tapi ini juga mengancam pendidikan Putra gitu loh ke depan. Apa statusnya sekarang? Sekolah di sana juga bukan. Kami tentu bisa membiayai Putra untuk di sana, tapi tolong pihak Asanti memberikan jawaban. Gitu loh. Kenapa? Tidak masalah bagi kami untuk diberhentikan, tapi harus ada jawaban yang jelas dari Asanti. Penyebabnya apa? Apa alasannya? Salah Putra apa? Dan itu harus disampaikan gitu loh. Tidak hanya menyampaikan bahwa ini kebijakan kami kemudian selesai. Itu kekecewaan saya sebenarnya melihat perkembangan Putra selama ini begitu. Lalu ini juga ya yang Putra ini segala macam disampaikan ke kami, ke teman-teman yang lain juga. Misalnya mau tanding bola saja menyampaikan, "Kak, tolong kakak datang ya saat nanti saya turnamen," katanya. Karena orang tua yang lain datang memberikan dukungan, kira-kira begitu. Jadi termasuk ada persoalan, saya orang yang tidak tahu banyak tentang Putra ya, yang ada di channel YouTube-nya Asanti. Katanya sudah diberikan handphone saat ulang tahun begitu. Sebelum masuk pesantren. Nah, itu sebelum pesantren. Sebagai hadiah ulang tahun. Ini sudah terpublikasi di mana-mana, tapi hingga saat ini Putra tidak menerima handphone itu. Kami menduga ini ada kebohongan kepada publik gitu loh. Kok main-main begitu? Kalau memang tidak memberikan, tidak usah dibilang memberikan. Kemudian handphonenya tidak diberikan. Dan ini juga sudah saya konfirmasi kepada pihak Asanti bahwa yang bersangkutan akan menghubungi bagian lapangan. Tapi per hari ini saya tidak mendapatkan informasi apapun. Ini bukan persoalan handphone. Justru saya orang yang tidak sepakat Putra itu megang handphone. Kemudian kita belikan dengan uang Putra juga, itu ala kadarnya untuk kepentingan komunikasi. Itu sengaja, Putra akhirnya tahu, itu sengaja yang spesifikasinya rendah, sehingga dia tidak bisa main gadget dan seterusnya gitu. Jadi saya bukan orang yang setuju Putra memegang gadget, karena ini masih anak-anak, tidak bisa memanage kira-kira ya. Sehingga bukan persoalan handphone, bukan persoalan nilai, tapi ini kebohongan bagi kami, ini dugaan kebohongan yang dilakukan oleh pihak Asanti. Ngapain berbicara di channel YouTube-nya sudah memberikan handphone dan seterusnya, tapi faktanya tidak memberikan gitu lah. Ini bagi saya gitu lah, sebagai teman Putra, ini hal serius.
Putra juga sudah berkomunikasi dengan pihak Asanti, tapi informasinya katanya diblok. Cuma katanya di blok, cuma dikabarin doang, ntar dikabarin lagi, terus di blok. Handphonenya katanya diblok. Seperti itu ya kira-kira. Jadi pertama saya tentu meminta penjelasan kepada Asanti. Kenapa Putra kemudian dihentikan? Bagi kami tidak berharap untuk kembali dibiayai, bukan itu harapannya. Tapi tolong jelaskan kepada publik, kenapa Putra kemudian tidak lagi dibiayai, gitu. Tidak masalah itu bagi kami, tapi tolong Asanti memberikan penjelasan. Dan pihak pesantren, pihak Asanti juga harus mengurus surat pindah. Apa status Putra ini, gitu lah. Putus. Dan bahkan saya tidak tahu Putra ini saya berulang kali menyampaikan jangan begitu ke Bunda, dia manggilnya Bunda kan, ke Asanti itu. Jangan bilang begitu, katanya Bunda itu baik gitu. Saya seringkali mengingatkan begitu. Jadi ini hanya minta penjelasan begitu ya. Kenapa kemudian Putra diperlakukan seperti ini? Saya sebagai masyarakat melihat Putra, saya teman Putra, saya tidak terima atas perbuatan Asanti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin apa mau somasi mungkin mau lu melaporkan atau gimana? Iya, pertama saya melihat respon Asanti terlebih dahulu seperti apa? Ada tidak itikat baik untuk memberikan keterangan? Itu. Ketika tidak ada, ini ada hak pendidikan yang dirugikan ya. Putra ini dirugikan. Bisa saja kita akan melaporkan ke KPAI begitu. Tergantung nanti saya juga mesti berbicara dengan kakaknya, apapun ada kakaknya begitu. Meskipun saya sebagai warga negara bisa saja menggugat. Kenapa ya? Faktanya ada kebohongan gitu loh. Saya merasa dibohongi oleh Asanti. Putra ulang tahun diberi handphone. Faktanya Putra tidak menerima. Gitu loh. Saya merasa dibohongi. Apakah Asanti berbohong atau tidak? Nah itu terserah lah begitu kan. Saya merasa dibohongi gitu. Itu kapan bilangnya Bang di mau ngasih handphone itu? Udah lama atau gimana? Handphone itu sudah disampaikan kapan, Bud? 12 Juli pas 13 Juli sebelum masuk pesantren. Oh, udah lama ya? Udah lama. Tapi udah ada berita di Udah ada di YouTube. Kalau udah ngasih gitu. Udah ngasih. Bilangnya kan karena di pesantren tidak boleh megang handphone. Begitu kan. Tapi setelah pulang diminta ke pihak Asanti, ke Pak Tony itu juga tidak diberikan. Terus kapan rencana Bang mau ke KPAI Bang? Kami melihat beberapa hari ini respon Asanti bagaimana. Tentu saya sebenarnya sejak awal mengingatkan ya, Asanti itu selebriti. Tapi kalau selagi itu kemudian Putra juga diuntungkan, kenapa tidak begitu? Saya tidak jadi soal kemudian bikin konten begitu ya. Di pesantren berapa lama berarti, Bud? Udah hampir 6 bulan, 5 bulanan ada. 5 bulanan. Selama 5 bulan bikin konten berapa kali? Kayaknya ada 3. 3 kali. Hah? Iya 3. 3 kali selama di pesantren. Iya. Selama di pesantren bikin konten 3 kali begitu. Terus tiba-tiba dikeluarkan gitu. Ya, tiba-tiba begitu saja. Dan barang-barang juga dibawa semua, Bud. Udah dibawa. Dibawa dari pesantren semua. Bang, dananya dialihkan oleh siapa sih Bang? Dialihkan oleh siapa dana untuk Putra ini? Iya, ketika saya mengkonfirmasi ke pihak pesantren, bilang pihak pesantren akan berkomunikasi dengan pihak Asanti. Karena lama, saya kemudian langsung berkomunikasi dengan pihak Asanti. Katanya itu akan dialihkan
Ini informasi dari Pak Tony, manajemen katanya, dari tim manajemen Asanti begitu. Pesantren belum ada kasih tahu kenapa-kenapanya. Enggak ngasih tahu. Putra, selama ini komunikasi sama Bunda sendiri lewat apa, Putra? Waktu handphone yang pertama dikasih sama Bunda belum hilang, itu masih berhubungan sama Bunda lewat handphone. Terus pas hilang dihalikan sama itu handphone Putra hilang kan, digantikan sama handphone kakak minjam. Terus masih hubungan sama Pak Tony itu, masih hubungan sama ya krunya Bunda, masih baik. Pas Putra pulang dari Bali kemarin tuh, Putra itu banyak yang ngomong bahwa Putra ini cuma dijadikan konten. Kan Putra bilang lah, Pak, apa bener saya cuma dijadiin konten? Nanya kan. Terus kalau Putra cuma dijadiin konten, masih mending Putra keluar. Putra pengen melanjutkan yang serius gitu. Putra, mungkin kapan terakhir ketemu Bunda selama di dalam pesantren? Itu benar nggak sih katanya Bunda ngejanjiin setiap bulan bakal ngunjungin Putra? Kalau setiap bulan nggak ada, waktu itu cuman krunya Bunda dari tim YouTube ngasih ayam masik buat satu kamar Putra doang. Itu pun karena Putra sama Aulia minta. Terakhir ketemu Bunda itu kapan? Pas di Bali. Pertama doang gitu? Kalau di pesantren pas pertama doang, pas terakhir ketemu di Bali, ketemu di Bali. Terakhir komunikasinya ngomongin apa sih, Putra? Terakhir komunikasi itu di itu apa ya? Katakan Cinta di YouTube. Di YouTube dia bikin video tentang apa yang dulu itu pas masih pas kenal sama Bunda. Itu Putra bilang akses komunikasinya di blog ya? Di blog sama Pak Tony. Itu mulai kapan di blog, Putra? Baru sih pas Putra kan minta nomor, pertama minta, Pak, handphone kapan dikirim ya? Udah, terus nanti dikabarin ya Put. Terus Putra kan nelpon, Pak, minta nomornya Aulia. Terus katanya, kenapa sih Put kamu ganggu, kenapa sih kamu nelpon mulu kan ya? Cuman minta nomornya Aulia Pak, aku marah. Terus langsung diblok. Bang, ini ada tenggat waktunya nggak sampai abang nanti mengajukan ke KPAI atau gugatan selanjutnya? Iya, saya rasa 1 minggu ini waktu yang cukup untuk Asanti memberikan penjelasan begitu loh. Ini sulit dibantah kalau Asanti ini sungguh-sungguh. Kenapa sampai uang pangkal saja dialihkan gitu loh? Dan tidak menjelaskan apa penyebabnya. Ini anak dari Tangsel sekolah di Jurangwangu, kemudian sampai dipindahkan ke sana, kemudian di-cut begitu saja. Status apa ini anak nih? Gitu loh. Ini tidak jelas statusnya, tidak tercatat. Beberapa hari yang lalu ada guru SD-nya yang kirim voice note, katanya akan ada pembelajaran online ya. Tapi beberapa menit atau jam kemudian, menit katanya ntar dikabarin lagi katanya. Ntar dikabarin lagi, jadi dianulir gitu loh. Jadi mulanya sudah ada mau pembelajaran online, tapi kemudian dianulir lagi. Katanya ntar kayaknya dikonfirmasinya minggu depan. Akan dikonfirmasi kan. Nah, itu mempertegas soal status Putra mungkin barangkali begitu. Oke, 1 minggu ya Bang, berarti Bang. Ya. Nggak belum kemungkinan mau lapor pihak yang berwajib juga mungkin Bang. Kami belum berpikir sejauh itu ya. Yang pasti ini ada hak pendidikan Putra yang kemudian dilanggar, itu menurut saya. Ini hak Putra serius loh. Di sini Putra sekolah bisa berjalan tidak berbiaya kan begitu loh. Dipindahkan ke sana dengan membawa surat pindah, tapi kemudian saat dikembalikan tidak membawa surat pindah. Ini pelanggaran serius dari pihak Asanti dan juga pesantren kalau menurut saya.
sorry, ada yang minta Putra soalnya. Ya Zoom. Oke, terakhir mungkin harapannya gimana jadi Mas? Yang pertama tentu kami berharap Ashanti bisa memberikan jawaban, ya, klarifikasi, dan kemudian status ini diperjelas. Sudahlah ya Pak, dipindahkan kembali sehingga status Putra ini jelas. Siswa SD mana begitu loh. Kami tidak berharap untuk kembali di pesantren di sana begitu, kecuali memang Putra masih menghendaki begitu. Putra, selama akhirnya bertemu sama Bunda, Putra sempat dijanjikan apa aja sih sama Bunda? Dijanjikan untuk tinggal di rumah bunda sih. Tinggal di rumah bunda katanya. Terus juga pas itu mau masuk pesantren katanya setiap bulan Putra tinggal di rumah bunda kalau pulang. Dari apa yang udah dijanjikan Bunda sudah ada yang terpenuhi belum sih? Cuma waktu ulang tahun pertama handphone doang. Cuma itu doang. Putra sebel nggak sih dengan kejadian ini sama Bunda sendiri nih Bu? Dan apa nih Putra kedepannya Putra mau ngapain nih setelah kejadian ini ke Bunda? Putra sih nggak kesel ya, cuman Putra memastikan apakah Putra cuma dijadikan konten. Kalau Putra dijadikan konten kan itu gimana, Kayak boneka gitu ya. kayak boneka doang. Tapi kata pihak bunda katanya enggak, katanya tulus katanya. Cuman kayak gitu. Pengennya apa nih sekarang nih Putra sama Bunda? Ya pengennya baik gitu, bisa berkomunikasi lagi. Jadi Bunda gimana di mata Putra? Baik atau gimana? Baik, baik. Terus juga kan udah akrab sama Ade sama Arsia kan. Pas Putra keluar dari keluarga bunda sedih lah, nggak bisa ketemu lagi. Kalau misalnya besok Putra ketemu Bunda nih, yang mau diomongin atau mau dilakuin apa kira-kira pas ketemu? Ya paling cuman ngobrol gimana gitu kejelasannya. Ya, Cukup. cukup. Kita sih berharap ya segera selesai lah, tidak berlarut-larut, tidak perlu kesana kemari lah begitu.